Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Yang terhormat dosen paling cantik dan paling baik dalam mengekei nilai, yang pasti tidak pelit, Bu dosen Heni Kusmawati MSI. Dan tak lupa yang paling saya cintai dan saya banggakan, penghuni kelas C3. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita masih diberikan, dipertemukan dalam bulan Ramadan dan masih bisa menjalani keseharian Masa. Bagi yang mampu. Kata salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Bikaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Di sini kami akan menjelaskan tema yang berjudul karakteristik pendidikan yang bercorak Islam di Indonesia. Dosen pengampu Heni Kusmawati MSI, mata kuliah Sejarah Pendidikan. Sebelumnya perkenalkan dulu, kami dari kelompok 1, nama Irham Arianto, NIM 1121092, dan rekan saya Khairul Razikin, NIM 1121094. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang berjudul tadi, karakteristik pendidikan yang bercorak Islam di Indonesia. Unsur-unsur budaya Islam yang berkembang dalam sejarah pendidikan. Poinnya, konsep gurukula yang terjadi masa Hindu-Buddha berkembang dan memengaruhi budaya Islam, seperti halnya mempelajari Hindu dan Buddha dengan kitab-kitabnya terdahulu ya. Tetapi di pendidikan agama Islam, materi pelajaran berganti dengan agama Islam, yaitu dengan membaca Al-Quran dan menghafal hadis-hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad. Poin yang kedua, di sini yang perlu digarisbawahi yaitu unsur-unsur budaya Islam yang berkembang dalam sejarah pendidikan adalah sejarah kebudayaan Islam, meliputi fikih, Al-Quran dan hadis, dan akidah akhlak. Pada masa ini masyarakat mulai mempelajari Al-Quran, dimulai dari Iqra. Lanjut ke bab perkembangan pendidikan Langgar, Rangkang, dan Serau. Saya akan melanjutkan yang ke B, perkembangan pendidikan Langgar, Rangkang, dan Surau. Pada masa ini, anak-anak di zaman klasik mereka belajar membaca Al-Quran di tempat-tempat seperti Langgar, Rangkang, dan Surau. Langgar merupakan sejenis masjid dengan ruang lingkup yang lebih kecil. Orang-orang menyebutnya dengan mudahnya musola. Pada zaman sekarang, fungsinya sama untuk mempelajari Al-Quran. Yang kedua, Rangkang adalah tempat tinggal murid yang berlokasi di sekitar masjid. Perkembangan pendidikan Rangkang mirip dengan di pondok pesantren. Metode pembelajarannya dengan membentuk lingkaran dan guru berada di tengah untuk menjelaskan materi. Kalau di pesantren kan disebut juga sorogan atau wetonan. Yang ketiga, Surau itu sama seperti musola, tapi penyebutannya pada zaman dahulu itu surau. Ya. Lanjut. Perkembangan pendidikan pondok pesantren dan madrasah. Pada masa ini, Wali Songo dan tokoh-tokoh lainnya merupakan pengaruh besar dalam perkembangan pendidikan Islam dan pondok pesantren. Diperkirakan pesantren tertua di Indonesia diawali oleh Sunan Ampel atau Raden Rahmat, yang dikenal biasanya Raden Rahmat atau Sunan Ampel.
Ini didirikan di daerah Kemang Kuning, Surabaya. Ada juga Pakubuwono II yang mendirikan pesantren di Tegalsari, Ponorogo, dan ini didirikan pada tahun 1742 Masehi. Dan pada awal penyebaran agama Islam, selain pondok pesantren, lembaga pendidikan Islam juga mempengaruhi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia yang sekarang biasa disebut madrasah. Dan di madrasah, selain mempelajari ilmu agama, juga mempelajari ilmu pengetahuan lain. Sekian dan terima kasih. Dan enjoy. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Oke. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you.